Cuy, dunia lagi panas banget. Israel makin ke pojok, Gaza terus terluka, dan tiba-tiba Putin mencuat dengan mendesak Trump untuk percepat Palestina merdeka. Bukan cuma Rusia, Cina, dan negara-negara Arab juga ikutan dorong narasi ini. Era baru, diplomasi global dimulai, dan dunia internasional mulai serius ngomongin satu hal, Palestina berdiri sebagai negara merdeka. Konflik ini sesungguhnya berakar jauh. Sejak Oktober 2023, konflik Israel-Gaza menyebabkan lebih dari 57.000 jiwa Palestina melayang. Tekanan internasional pun memuncak, dengan solidaritas pro-Palestina menguat di berbagai benua, dari Eropa sampai Amerika Latin. Amerika Serikat, meski awalnya mendukung Israel, kini mulai merasakan tekanan domestik, terutama dari generasi muda yang kontra perang. Itu bikin kebijakan Washington mulai berubah arah, membuka celah untuk diplomasi alternatif. Iran sebagai pendukung utama Hamas tak tinggal diam. Mereka intensif memberikan bantuan teknis dan logistik yang membuat Israel makin agresif tapi sekaligus kehilangan simpati global karena efek korban sipil yang besar. Imbasnya, dunia mulai mempertanyakan moralitas tindakan militan dan militer. Di tengah kekacauan ini, Rusia memposisikan diri sebagai pengusung stabilitas, mengusung konsep solusi dua negara, dan siap jadi fasilitator. Ini pertama kalinya Kremlin terlibat sedalam ini, dan langkah ini dianggap strategi geopolitik cerdas untuk meningkatkan pengaruh globalnya. 22 Juni 2025 jadi titik kritis ketika Trump memberikan restu serangan terbatas ke fasilitas nuklir Iran. Aksi ini langsung memancing gelombang diplomasi besar, dan Rusia siap meninggalkan posisi pasif, memaksa diplomasi jadi alat utama. 14 Juni jadi hari legendaris saat Putin mendesak Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Isinya, tekanan keras supaya Amerika segera menginisiasi kemerdekaan Palestina. Walaupun Amerika Serikat berbicara bahasa kekuasaan, Putin bicara soal keadilan politik global. Tak berhenti di situ, Rusia ajak Cina dan negara-negara Arab menyusun blueprint perdamaian yang melibatkan gencatan 60 hari. Bahkan Hamas mulai terbuka, walau mereka tetap berhati-hati karena pengalaman historis menggagalkan kesepakatan serupa. Keterlibatan Cina dan Liga Arab semakin menegaskan bahwa ini bukan drama dua negara. Ini momentum global, dari Turki, Qatar, sampai Israel, semua lagi dipaksa untuk ambil langkah strategis. Dunia masih harap-harap cemas, tapi harapan perdamaian tampak lebih nyata. Langkah Putin bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi strategi untuk menyaingi pengaruh Amerika. Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, menggunakan isu Palestina sebagai kartu diplomatik, sekaligus menantang dominasi global. Cina nggak mau kalah. Mereka lihat stabilitas kawasan sebagai kunci kesinambungan proyek besar seperti Belt and Road dan investasi infrastrukturnya. Palestina merdeka bisa mengurangi risiko geopolitik untuk perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Timur Tengah. Trump di sisi lain butuh momentum. Dengan peta peace deal di genggaman, ia bisa memperkuat posisinya di dalam negeri dan mencuri atensi pemilih menjelang pemilu. Inilah diplomasi agenda domestik tapi berskala dunia. Faktor ekonomi pun mulai muncul. Jalur perdamaian akan mempermudah akses energi, perdagangan, dan keamanan investasi. Negara-negara Muslim pun bisa semakin kuat jika stabilitas muncul, dan ini jadi alasan kuat mengapa blok alternatif mulai terbentuk. Indonesia mendapati momentum geopolitik jarang terjadi seperti ini. Suara Jawa Sumatera sampai ke Gaza, dan dunia mulai mendengar. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, posisi kita bisa jadi kunci legitimasi untuk solusi global. Dalam forum seperti OKI dan PBB, Indonesia punya potensi memimpin pembahasan, menyalurkan suara rakyat, dan memberi pengaruh nyata. Ini bukan sekadar diplomasi ritual, tapi panggung nyata untuk diplomasi publik. Ekonomi Indonesia bisa mendapat aliran positif dari tren stabilisasi Timur Tengah. Ekspor batubara, migas, hingga proyek infrastruktur dan pariwisata halal di Teluk. Hubungan ekonomi pun bisa menguat jika diplomasi berhasil. Publik Indonesia sendiri sudah lebih kritis dan melek politik global.
Momen ini bisa dimanfaatkan untuk edukasi besar bahwa stabilitas dunia dan keadilan itu penting, serta bahwa peran kita bukan sekadar jadi penonton. Kedepannya, diprediksi ada struktur roadmap 3 tahap, gencatan 60 hari, pengakuan internasional lewat PBB, lalu pembentukan mekanisme pemerintahan transisi Palestina. Ini akan jadi jalan damai paling realistis dalam dekade terakhir. Tekanan publik dan diplomasi masyarakat sipil jadi kunci. Indonesia harus tampil aktif lewat media sosial, kampanye budaya, sampai organisasi kemanusiaan agar jalur ini tak mati di tengah jalan. Tantangan pasti ada, Israeli hardliners bisa menggagalkan proses, kelompok radikal bisa kembali menyerang. Maka Indonesia dan negara-negara Muslim perlu komitmen real di dukungan dan pengawasan proses perdamaian. Optimis? Banget. Kalau semua berjalan benar, jangan heran kalau pada akhir tahun 2025 kita bakal saksikan deklarasi Palestina merdeka. Sejarah baru dan Indonesia berada di dalamnya. Bro, kita lagi menyaksikan babak penting dalam sejarah geopolitik global. Palestina sekarang ada di ambang kemerdekaan, tapi itu nggak akan terjadi tanpa suara dan dukungan kita sebagai negara besar berpenduduk Muslim. Indonesia punya tanggung jawab moral dan strategis. Ini bukan sekadar pencitraan, ini soal menetapkan posisi kita sebagai penyeimbang dan penengah dunia. Kalau berhasil, legasi diplomatik kita akan tercatat dalam buku dunia. Saatnya kita buka mata dan buka suara. Dukung dengan cara share informasi ini, edukasi lingkungan terdekat tentang isu Palestina, serta perkuat citra damai Indonesia lewat aksi nyata, bukan cuma kata-kata. Media sosial bisa jadi alat diplomasi publik kalau digunakan dengan benar. Jangan tunggu elit politik doang yang bergerak. Gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, content creator, komunitas masjid, hingga diaspora di luar negeri, semua bisa jadi kekuatan pendorong perubahan. Ingat, sejarah besar nggak lahir dari diam-diaman. Kalau kemerdekaan Palestina benar-benar tercapai, ini bukan cuma kemenangan mereka, tapi juga kemenangan untuk seluruh dunia Islam, dunia kemanusiaan, dan dunia yang masih percaya sama perdamaian. Dan Indonesia bisa berdiri bangga di tengah panggung itu. Dan jangan lupa follow dan share konten ini ke semua teman lo. Like dan aktifin notifikasinya juga ya, biar lo nggak ketinggalan update soal geopolitik, strategi Indonesia, dan dinamika global. Karena kita bukan hanya bagian dari masalah, kita bagian dari solusinya.